diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 2, kelas A semester 3 akan mempresentasikan hasil UTS praktikum pengantar akuntansi dengan judul Persamaan Dasar Akuntansi. Di sini saya Putri Yasmin sebagai ketua, dan saya Ismail Dondo sebagai pemateri, dan saya Godefrida R. Amboti sebagai anggota. Di sini ada teman-teman yang tidak hadir dalam pembuatan video, tapi mereka ikut berpartisipasi dalam pembuatan tugas. Atas nama 1. Anissa Badu, 2. Ristania Teva, 3. Valentinus Olabayen, 4. Hengki Emantolas, 5. Lavenia Serandini, 6. Mas Danto M. Ola, 7. Octaviana Howard, 8. Yusri Derianti Ninef. Baik, sebelum kita masuk pada contoh soal, kita harus tahu apakah persamaan dasar akuntansi itu. Persamaan dasar akuntansi ialah hubungan atau satu kesatuan antara kekayaan atau harta dengan utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, atau biasa dikenal dengan aktiva sama dengan pasiva, yang keduanya harus seimbang atau balance. Oke, itu adalah pengertian persamaan dasar akuntansi. Kita lanjut pada contoh soal. Pada tanggal 1 Juli 2010, Tuan Hermada mendirikan sebuah perusahaan perorangan yang diberi nama Biro Konsultasi Hermada. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada bulan Juli 2010. Baik, kita lihat ada 9 transaksi yang dilakukan selama bulan Juli oleh perusahaan Biro Konsultasi milik Tuan Hermada. Berikut transaksi pertama dilakukan pada tanggal 2. Tuan Hermada membuka rekening di bank atas nama perusahaannya dan menyetorkan uang ke dalam rekening tersebut sebesar 30 juta sebagai setoran modalnya. Di sini perusahaan menyetorkan uang ke dalam rekening sebagai setoran modalnya sebesar 30 juta. Kita catat pada tabel persamaan dasar akuntansi kas sebesar 30 juta dan modal juga sebesar 30 juta. Baik, kita lanjut pada transaksi tanggal 5 Juli. Dibayar beban sewa kantor dan peralatan untuk bulan Juli sebesar 21.600.000. Di sini perusahaan membayar beban sewa kantor dan peralatan untuk bulan Juli sebesar 21.600.000. Kita catat pada tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini 30 dikurangkan 21.600.000. 21.600.000 ini ditulis dalam kurung agar memudahkan kita bahwa yang ketika dalam persamaan dasar akuntansi yang dalam kurung itu dikurangkan. Jadi 30 juta ini dikurang 21.600.000. Saldo kita pada kas sebesar 8.400.000. Karena di sini kas kita berkurang, maka otomatis modal kita juga berkurang sebesar 21.600.000. Kita catat 30 juta dikurangkan 21.600.000. Saldo kita pada modal sisa 8.400.000. Kita lanjut pada transaksi tanggal 8. Dibeli perlengkapan dalam kurung alat-alat tulis, perangko, pensil, dan lain-lain secara kredit sebesar 4.500.000. Ketika pembelian secara kredit, maka perusahaan akan menimbulkan hutang. Maka pada tabel persamaan dasar akuntansi di aktiva bagian perlengkapan 4.500.000 dan di sebelah pasiva bagian utang usaha juga bertambah sebesar 4.500.000. Kenapa kas perusahaan tidak berkurang? Karena kas bisa berkurang kecuali perusahaan membeli perlengkapan secara tunai atau cash. Ketika pembelian secara kredit, maka kas tidak berkurang. Baik, kita lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 10 Juli. Dibayar utang kepada kreditur sebesar 3 juta. Di sini perusahaan membayar utang sebesar 3 juta rupiah karena pada transaksi sebelumnya perusahaan melakukan pembelian secara kredit yang menimbulkan utang.
Jadi pada tanggal 10 perusahaan membayar utang sebesar 3 juta, maka kas kita berkurang. Saldo kas kita tadi sebesar 8.400.000 dikurangi 3 juta, maka saldo kas sebesar 5.400.000. Karena di sini membayar utang usaha, maka utang usaha kita juga berkurang sebesar 3 juta. Saldo pada utang usaha kita tadi sebesar 4.500.000 dikurangi 3 juta, maka saldo pada utang usaha kita sisa 1.500.000. Pada transaksi ini modal kita tidak berkurang karena di sini kita melakukan pembayaran utang usaha. Pada tanggal 22 diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar 66.600.000. Di sini karena perusahaan menerima pendapatan atas jasa yang telah diselesaikan yaitu sebesar 66.600.000, maka kas perusahaan bertambah 66.600.000 karena perusahaan menerima pendapatan jasa. Yang semulanya tadi saldo kas sebesar 5.400.000 ditambah dengan 66.600.000, maka saldo kas sebesar 72 juta rupiah. Karena di sini pendapatan jasa, maka modal kita juga bertambah sebesar 66.600.000. Saldo pada modal tadi sebesar 8.400.000 ditambah 66.600.000, maka saldo pada modal sebesar 75 juta rupiah. Pada tanggal 25, Tuan Hermada mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 12 juta. Tuan Hermada mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau biasanya disebut prive, itu sebesar 12 juta, maka kas perusahaan berkurang sebesar 12 juta. Saldo pada kas tadi sebesar 72 juta. Kas perusahaan berkurang sebesar 12 juta. Saldo kas sebelumnya 72 juta dikurangi 12 juta, sisa saldo kas sebesar 60 juta. Karena di sini pengalihan pribadi maka mempengaruhi modal. Maka saldo sebelumnya pada modal sebesar 75 juta dikurangi 12 juta, maka sisa saldo sebesar 63 juta rupiah. Kita lanjut pada transaksi tanggal 27, dibayar beban kendaraan termasuk sewa kendaraan bulan Juli sebesar 5.400.000 dan bermacam-macam beban sebesar 33.300.000. Di sini kita jumlahkan menjadi satu, yaitu 5.400.000 ditambah 33.300.000. Jadi beban keseluruhannya itu sebesar 38.700.000. Karena di sini pembayaran beban kendaraan dan macam-macam beban, maka kas perusahaan berkurang sebesar 38.700.000. Saldo kas sebelumnya sebesar 60 juta dikurangi 38.700.000, maka saldo kas perusahaan sisa 21.300.000. Karena kas di sini berkurang, maka modal kita juga berkurang. Saldo pada modal sebesar 63 juta dikurangi 38.700.000, maka saldo modal sisa 24.300.000. Kita lanjut pada transaksi 30, dibayar gaji pegawai sebesar 18.900.000. Karena di sini kita melakukan pembayaran terhadap gaji pegawai sebesar 18.900.000, kas kita berkurang sebesar 18.900.000
dan modal kita juga berkurang sebesar 18.900.000. Kita lihat pada tabel persamaan dasar akuntansi. Saldo kas pada tanggal 27 sebesar 21.300.000 dikurangi 18.900.000, maka sisa saldo kas pada tanggal 30 sebesar 2.400.000. Modal kita juga berkurang sebesar 18.900.000. Pada tanggal 27 saldo modal sebesar 24.300.000 dikurangi 18.900.000, maka saldo modal pada tanggal 30 sebesar 5.400.000. Baik, kita lanjut pada transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 30 juga ditetapkan bahwa beban pemakaian perlengkapan selama bulan Juli adalah sebesar 2.550.000. Karena beban pemakaian kita selama bulan Juli sebesar 2.550.000, maka perlengkapan kita berkurang. Total perlengkapan kita tadi, saldo perlengkapan itu sebesar 4.500.000 dikurangi 2.550.000, maka sisa perlengkapan kita sebesar 1.950.000. Pengaruhnya itu berada pada modal. Jadi modal kita itu berkurang sebesar 2.550.000. Modal kita yang sebesar 5.400.000 dikurangi 2.550.000, maka modalnya sisa 2.850.000 pada tanggal 30. Saldo akhir pada perusahaan biro konsultasi milik Tuan Hermada itu kas sebesar 2.400.000, perlengkapan sebesar 1.950.000, utang usaha sebesar 1.500.000, dan modal sebesar 2.850.000. Coba kita jumlahkan apakah balance atau tidak antara aktiva dan pasiva. Di kas saldo akhir 2.400.000 ditambah dengan 1.950.000 sama dengan 4.350.000. Sedangkan di pasiva utang usaha sebesar 1.500.000 dan modal sebesar 2.850.000. Kita jumlahkan, yaitu hasilnya sebesar 4.350.000. Karena tadi kita lihat pasiva sama dengan aktiva harus seimbang atau beda. Oke, sekian saja penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi dari kami. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami untuk bisa dipahami teman-teman. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian Dan terima kasih.